Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih seputaran asam lambung dan tentunya masih bersama hobi Mas DJ. Oke, saudaraku, saya akan membahas ini masalah kerongkongan. Ya, tenggorokan lah. Jadi tenggorokan kita itu kalau kita mempunyai penyakit asam lambung, sering sekali dia luka. Kita menelan ludah aja sakit, apalagi untuk makan. Nah, tapi sebelumnya yang belum subscribe, pastikan dulu sudah subscribe. Terus dukung channel ini, doakan supaya berkembang berkah dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saudaraku, jadi saya akan menjawab ini pertanyaan dari saudara kita yang akunnya bernama Batik Izat. Jadi dia bertanya, Mas, gimana sih solusinya kerongkongan ini sakit untuk menelan, sakit untuk makan saja sakit. Nah, yang jelas gini saudaraku ya, tetaplah semangat untuk sembuh. Semua penyakit akan menjadi fatal jika kita tidak makan. Orang sehat pun tidak makan itu juga berakibat fatal. Nah, jadi ingat-ingat, teruslah makan. Lapar tidak lapar, kalau waktunya makan, makan yang kira-kira memang nyaman di lambung. Itu yang pertama. Nah, yang jelas untuk masalah kerongkongan ini memang ada hubungannya memang dengan telinga dan hidung. Jadi mengapa sering disebut juga THT. Nah, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan kita bermasalah, biasanya telinga juga sering bermasalah. Hidung juga sering bermasalah. Dan memang walaupun tenggorokan kita nggak bermasalah, kita kan yang bermasalah di katup esofagus. Dan ini sudah jelas sangat berhubungan dengan kerongkongan. Nah, tenggorokan ini memang berhubungan. Jadi jangan heran nanti kalau kita tahu-tahu telinga sering berdengung, berisik, sering pilek, dan durasi pileknya pun tidak seperti orang normal. Kalau saya dulu bisa sampai lama, kadang 2 minggu itu belum sembuh-sembuh pilek itu. Nah, terus masalah sakit kerongkongan. Nah, ini akan saya jelaskan dulu ya. Untuk pengobatan dan perawatan, mohon disimak baik-baik videonya supaya tidak salah paham. Jadi ketika tenggorokan kita itu luka, itu penyebabnya ya asam yang dari lambung itu memang naik, atau gas ketika kita sendawa itu yang memang melukai tenggorokan kita. Nah, ketika yang memang sering kambuh di malam hari, tahu-tahu naik asam lambungnya, itu juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya, itu sering sekali mengakibatkan luka di tenggorokan kita. Nah, itu untuk kita makan aja susah, tapi tetap harus makan. Nah, terus ketika kita sendawa mungkin terlalu panas, sendawa kita terlalu panas sehingga tenggorokan kita bisa luka. Nah, ini untuk perawatannya saya dulu hanya memakai kunir. Nah, kunir itu saya pakai hanya 3 hari sekali. Itu pun saya makan kunir itu sebelum makan. Jadi kurang lebih 10 menit sebelum makan saya mengonsumsi kunir. Nah, cara mengolahnya hanya cukup diparut. Ambil 3 ruas, diparut saja. Kita peras di atas gelas dengan kain yang memang khusus, memang kain itu sudah bersih. Kita peras, tidak perlu dicampur air. Terus diminum. Itu biasanya hanya 1 sampai 2 sendok aja. Tapi memang rasanya agak aneh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga obat dan itu juga tidak membuat kita mabuk, tidak. Itu tidak masalah. Jadi kalau saudaraku yang kira-kira susah menelan, caranya gini, tarik napas, tahan, begitu masuk mulut langsung telan, jangan dirasakan, langsung telan. Nah, kalau dirasa-rasakan kita bisa mual. Ya, nanti apa yang dalam perut kita bisa keluar dan eman-eman karena kita untuk makan aja susah karena tenggorokan kita masih sakit. Saya dulu berpikirnya gitu. Jadi simpel-simpel saja, tidak usah terlalu rumit. Nah, ketika sudah mengonsumsi kunir, ini kan luka itu pasti dilapisi oleh kunir itu dan ini agak lumayan memberi efek lega saudaraku ya. Setelah itu baru kita makan. Nah, makannya nasinya yang kira-kira agak lembek, jangan yang keras. Kalau memang nggak ada yang lembek dan nasi kita memang keras, ngunyahnya yang lama. Nah, jadi setelah kita minum kunir, terus kita minum air putih sedikit saja, 2 tengguk saja, karena untuk membantu pencernaan ketika awal, sebelum nasi itu masuk. Nah, jadi minum dulu 2 tengguk setelah minum kunir, baru kita makan. Nah, setelah kita makan, makannya pun tetap harus dijaga, jangan yang pantangan, jangan yang sampai membuat lambung kita kambuh. Karena harus tetap diingat, semakin jarang Anda kambuh, maka akan cepat sembuh.
Semakin Anda kurang bergerak terutama di sore hari akan lebih cepat kambuh. Nah, jadi diingat-ingat saudaraku ya, itu kunci utama. Jangan sampai kita istilahnya tergoda oleh makanan-makanan yang memang belum waktunya kita makan. Kalau sudah sembuh gampang, semua bisa kita makan. Jadi intinya ketika tenggorokan kita luka, perawatannya memang harus lebih ekstra dan harus sabar. Nah, memang asam lambung ini banyak-banyaklah sabar, disiplin, dan konsisten. Insya Allah cepat sembuh. Jadi setelah tenggorokan luka, memang sering itu juga kita flu. Bagi penderita asam lambung ini, jika terkena flu, memang durasinya lebih lama. Saya dulu memang seperti itu. Dan sering sembuh dari flu, nggak lama kemudian flu lagi. Nanti sembuh nggak lama, flu lagi. Memang saya sering seperti itu. Dan itu harap berhati-hati jika yang terkena flu. Jika memang flu Anda mengganggu, aktivitas Anda terganggu, minum obat tidak apa-apa. Tapi hati-hati, obat flu itu mengiritasi lambung, sedangkan lambung kita sedang bermasalah. Jadi nanti rasanya bisa perih, cepat perih, kita tahu-tahu cepat lapar, cepat kembung, karena memang kita mengonsumsi obat flu. Dan kalau mau mengonsumsi obat flu, konsumsilah juga obat penurun asam lambung. Jadi kita minum dulu penurun asam lambung, sudah minum penurun asam lambung, setelah 15 menit atau 10 menit kita makan nasi. Setelah makan nasi baru kita minum obat flu. Nah, seperti itu urutannya. Nah, jadi jangan posisi perut kosong kita minum obat flu. Itu sangat cepat sekali perut kita nanti perih. Dan jika flu-nya sudah mereda, mungkin sehari atau 2 hari saja kita mengonsumsi obat flu dan obat penurun asam lambung tadi. Besoknya ya kalau kira-kira sudah agak membaik, tidak usah kita konsumsi, tidak masalah. Karena flu itu juga virus yang masuk ke badan kita itu memang mati dengan kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi kalau memang sudah agak membaik, tidak usah diminum obat flu-nya, tidak apa-apa. Terus untuk telinga. Nah, sudah tenggorokan, hidung, ini telinga. Jadi telinga ini untuk penderita asam lambung ya, memang sering sekali berdengung. Entah kita sedang aktivitas apa, kok tahu-tahu berdengung, tahu-tahu berisik. Ya biasanya kalau yang berisik itu biasanya terjadi di pagi atau ketika mau tidur. Nah, kalau berdengung itu biasanya ketika kita aktivitas. Mungkin kita lagi kerja, apalagi ngapain, tahu-tahu berdengung. Saya sering seperti itu. Dan jangan browsing-browsing, nanti Anda tambah cemas. Berdengung kalau untuk penderita asam lambung itu memang efek dari saluran pencernaan kita yang atas ini memang sedang bermasalah dan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Saya juga mengalami dan alhamdulillah saya bisa sembuh. Anda juga harus bisa sembuh dan harus lebih cepat dari saya. Jangan sampai lama. Saya dulu lama betul dan rasanya itu memang sangat menyiksa. Makanya saya terus berbagi tips supaya Anda cepat sembuh. Jadi kalau telinga berdengung bagaimana Mas? Nah, kalau bagi yang muslim biasanya membaca sholawat sambil ditiup-tiupkan di telinga yang mana yang berdengung. Kalau yang non muslim ya bagaimana menurut agama Anda. Nah, jadi saudaraku, yang penting kita tidak cemas, harus semangat makan, harus semangat sembuh. Olahraga tiap sore, terutama memang kita perlu jalan kaki sambil terkena matahari sampai keringetan. Dan semua sensasi itu nanti akan cepat berkurang ketika memang kita sudah rutin jalan sorenya, kita sudah enak, kita sudah tidak terlalu merasakan banyak sensasi, semuanya akan mereda dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir, pasti insya Allah sembuh kok. Saudaraku, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai THT ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah atau salah ucap, saya mohon maaf karena memang mutlak dari saya dan kepada yang kuasa saya mohon ampun. Tapi jika ada benarnya, itu memang dari yang kuasa untuk Anda. Semoga Anda lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.